Sebelumnya, telah dibahas terkait rasisme dari sudut pandang psikologi sosial dan alasan seseorang bisa berperilaku rasis. Selanjutnya, akan dibahas tentang bentuk-bentuk perilaku rasisme dan cara menghentikan perilaku rasisme. Kalau kita bicara bentuk-bentuk rasisme, pada umumnya kita akan melihat dua bentuk rasisme. Yang pertama, rasisme secara terbuka dan rasisme secara tertutup. Rasisme secara terbuka maksudnya adalah rasisme ini biasanya terstruktur dan dibuatkan aturan-aturan yang secara konstitusional. Misalnya di Amerika pada saat itu jelas aturannya dan dibuat dalam aturan hukumnya pembedaan hak-hak antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Kalau di Indonesia sendiri misalnya organisasi kita lihat secara konstitusional ada organisasi-organisasi tertentu atau ada lembaga-lembaga tertentu yang pimpinannya tidak boleh berasal dari uh, golongan perempuan misalnya. Yang berikutnya kalau kita bicara masalah rasisme tertutup, kita akan bicara masalah rasisme yang sifatnya tidak kentara atau tidak dibuatkan dalam aturan yang konstitusional. Rasisme seperti ini memang tidak kentara, tidak kasat mata, tapi bisa kita rasakan di masyarakat. Misalnya ada anggapan-anggapan bahwa misalnya orang dari suku A dilarang menikah dari golongan suku B karena dianggap bahwa suku B itu uh, dari masyarakat kelas bawah misalnya, atau dari golongan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang budaya yang bagus. Rasisme tertutup juga sebenarnya sangat subtle, sangat halus, sehingga kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sebenarnya melakukan rasisme tanpa kita sadari. Misalnya, secara verbal, ketika kita ditanya apakah kita rasis terhadap orang berkulit hitam atau kita rasis terhadap orang Papua misalnya, kita mungkin secara verbal akan menjawab bahwa saya tidak rasis sama mereka, saya baik-baik saja sama mereka. Tapi ketika kita dipersilakan untuk duduk di samping orang berkulit hitam misalnya, atau di samping orang yang berasal dari suku Papua, biasanya kita akan menghindar atau tidak nyaman duduk bersama mereka. Ini sebenarnya adalah bentuk rasisme yang secara tidak sadar kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ini juga sebenarnya bentuk rasisme yang sangat begitu sering terjadi, tapi tidak kita sadari. Untuk menghentikan atau meredam rasisme, kita harus lihat bentuk rasismenya itu bentuk apa. Kalau rasismenya bentuk terbuka, cara untuk menghentikan atau meredam rasisme tersebut yaitu dengan merevisi aturan itu sendiri. Patokannya adalah bahwa semua manusia itu sama dan hak asasi manusia itu dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, maka tidak boleh melakukan atau membuat undang-undang, membuat aturan yang hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Ya, itu bisa kita ajukan merevisi aturan. Kalau di Indonesia sih kita bisa merevisi aturan tersebut dengan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau penyebab rasisme tersebut atau bentuk rasisme tersebut adalah rasisme tertutup, maka cara yang harus kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Karena pada dasarnya orang-orang itu tidak sadar melakukan rasisme. Ya, maka adalah tugas kita sebagai akademisi untuk menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya sama. Ya, tidak ada manusia yang punya power lebih baik daripada orang lain. Ya, sehingga masyarakat bisa paham bahwa tidak ada orang-orang yang spesial dilahirkan di bumi, semua manusia itu sama. Ya, dan bagaimana memahamkan ke masyarakat bahwa bentuk-bentuk rasisme yang subtle atau yang tidak kentara itu seperti ini. Ya, dengan melahirkan pemahaman-pemahaman seperti itu, maka masyarakat akan sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan rasisme, dan kalau mereka tahu itu rasisme, mereka bisa menghindarinya. Berikutnya cara untuk meredam rasisme, seperti saya bilang di awal tadi, kadang-kadang orang melakukan rasisme itu karena merasa harga dirinya
rendah, sehingga dia berusaha untuk meningkatkan harga dirinya dengan menjatuhkan harga diri orang lain. Ya. Atau orang-orang ini biasanya tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka cenderung untuk menstigma negatif atau beranggapan negatif kepada kelompok atau orang-orang tertentu, sehingga mereka bisa lebih memiliki citra diri yang positif terhadap diri mereka sendiri. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri kita sehingga kita tidak berusaha untuk menjatuhkan orang lain adalah dengan berpikir positif, ya, bahwa manusia itu diciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beragama yang berbeda, dan masing-masing orang punya ciri khas tertentu. Kita bisa saja tidak sama dengan mereka, tapi kita harus bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Yang berikutnya, ketika kita sadari bahwa kita kurang dalam satu sisi, sebenarnya kita punya kelebihan di sisi lain. Misalnya, mungkin saya sebagai kulit hitam atau orang timur misalnya akan kalah bersaing di wilayah kecantikan atau di wilayah hal-hal yang berbau fashion. Tapi saya bisa meningkatkan harga diri saya dengan mencari hal positif dari suku saya sebagai orang timur. Misalnya apa? Oh, ternyata saya sebagai orang timur, saya punya kelebihan di wilayah olah suara, olah vokal. Ya, itulah yang seharusnya kita maksimalkan sehingga kita punya rasa diri yang positif terhadap diri kita, punya pandangan yang positif terhadap diri kita, sehingga kita punya rasa percaya diri yang tinggi, dan pada akhirnya kita tidak perlu lagi untuk melakukan tindakan-tindakan merendahkan orang lain atau kelompok lain dalam rangka untuk meningkatkan harga diri kita. Itulah tadi penjelasan tentang rasisme dari perspektif psikologi sosial. Rasisme tidak hanya terjadi karena bias berpikir, tapi juga terjadi karena faktor historis yang seringkali membuat individu tidak sadar telah berperilaku rasis. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang baik serta edukasi kepada masyarakat untuk menghentikan perilaku rasisme. Salam pers mahasiswa.